Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita, ya, dalam kehidupan saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan saudara dan saya mungkin di sepanjang minggu ini kita tidak terlepas yang nama dengan masalah, ya. Mungkin sepanjang minggu ini kita mengalami kekecewaan. Ya, mungkin sepanjang minggu ini kita mengalami sakit penyakit. Mungkin sepanjang minggu ini kita dihianati, saudara. Kita disakiti, saudara. Tetapi tahukah saudara, kalau saudara dan saya ada hingga pada saat ini, itu karena Tuhan kita luar biasa. Itu karena Tuhan kita begitu baik di dalam kehidupan saudara dan saya, bahkan teramat baik. Saudara, sering saya sampaikan, saya katakan bahwa ketika kita bangun pagi, kita bisa menghirup udara segar. Itu suatu hal yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih ya. Ya, itu suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita baru bangun pagi kemudian jantung kita masih berdetak, ya, kita masih merasakan ada detakan jantung kita. Itu berarti saudaraku, Tuhan belum selesai dengan saudara. Tuhan belum selesai dengan kita. Masih ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan mau memperlihatkan dalam kehidupan saudara dan saya. Masih ada begitu banyak kejadian-kejadian yang ajaib yang harus kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh sampai kepada Minggu Advent yang keempat. Ya. Advent itu sendiri yang artinya, saudaraku, dalam bahasa Latin itu Advent, Adventus, artinya kedatangan, saudara. Ya. Di dalam minggu-minggu Advent ini, artinya di situ ada pengharapan, saudara. Ada pengharapan, ada penantian, saudara. Di mana kita mempersiapkan kehidupan kita untuk kedatangan Yesus Kristus dalam dunia ini. Sebenarnya saudara yang berkati oleh Tuhan, Advent ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan Natal. Kalau kita melihat sejarah. Tetapi karena ini merupakan suatu tradisi gereja-gereja, dan akhirnya sampai saat ini kita pun mengikutinya. Karena kenapa? Karena sesungguhnya saudara yang berkati oleh Tuhan, kita tidak menantikan lagi kelahiran Sang Mesias untuk datang ke dunia ini. Tetapi Mesias sudah datang. Tetapi yang hari-hari ini yang sedang kita nanti-nantikan bersama-sama itu adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, Adventus atau Advent ini bisa juga kita sebut dengan masa penantian. Makanya hari ini kita akan berbicara tentang penantian yang pasti. Pembacaan firman Tuhan yang begitu panjang dari Lukas 3 ayat 1 sampai 20 tadi sudah dibacakan, saudara. Penantian yang pasti. Saudara yang berkati oleh Tuhan, saya nggak mengetahui, ya, saudara saat ini sedang menantikan sesuatu dalam hidup saudara, ya. Mungkin ada yang sedang menantikan pasangan hidupnya, ya, belum kunjung datang gitu, ya. Sudah usia, saya katakan tadi malam kepada di khotbah saya di ibadah prenatal GPS di Krops 2, ada yang sudah usia 26 tahun, 27, 28, 30 tahun, hati-hati, jangan-jangan Tuhan sudah mulai lepas tangan. Ya. Mungkin saudara sedang menantikan keberhasilan saudara dari usaha dan pekerjaan saudara. Mungkin saudara sedang menantikan siapa yang juara Piala Dunia tahun ini, ya kan? Termasuk saya juga, seperti itu ya. Artinya saudara yang berkati oleh Tuhan, penantian itu selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Itu yang namanya penantian-penantian yang ada di dunia ini. Tetapi saya mau katakan kadang-kadang penantian kita di dunia itu penantian yang gak pasti, saudara. Ya kan? Kenapa? Karena kita selalu menginginkan segala sesuatu itu dari keinginan daging kita, dari mata kita. Saya mau menginginkan jodoh saya tinggi, putih, pokoknya ada keturunan-keturunan bule gitu ya. Tetapi yang datang pendek, kerdil, hitam lagi, kong hidup lagi, ya kan? Kadang-kadang nggak pasti seperti itu. Tetapi hari ini kita berbicara tentang penantian yang pasti. Kalau kita berbicara penantian, berarti ada sesuatu yang datang, betul? Kalau kita menantikan berarti ada sesuatu yang datang.
Nah, hari ini kalau kita berbicara penantian yang pasti, berarti sesuatu yang kita nanti-nantikan itu pasti akan datang. Apa itu, saudara? Yaitu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Itu pasti akan datang, saudara. Nah, kalau yang kita nanti-nantikan itu pasti akan datang dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, kedatangan Yesus Kristus itu ada dua, saudara. Ada kedatangan yang secara pribadi yang disebut dengan kematian, dan yang kedua adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk seluruh dunia ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau penantian yang kita nanti-nantikan itu akan datang dan pasti akan datang dalam hidup kita. Apa yang kita harus lakukan sebagai orang-orang percaya gitu? Apa tindakan kita di dalam kita mempersiapkan kehidupan ini? Sehingga ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus datang di dalam kehidupan saudara dan saya secara pribadi. Tuhan memanggil kita untuk kembali. Kita didapati di dalam keadaan yang setia, yang taat kepada Tuhan. Dan keselamatan itu tetap kita pegang dan tetap kita miliki. Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, kedatangan Yesus Kristus, saya mau katakan gini, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Jadi Yesus Kristus ini bukan lagi datang untuk menawarkan, saudara, untuk menawarkan keselamatan. Tuhan Yesus sudah datang untuk menawarkan keselamatan ketika dia datang sebagai bayi. Dia tawarkan keselamatan kepada saudara dan saya. Dia tawarkan sukacita, damai, sejahtera yang besar. Tetapi ketika kali ini Tuhan datang, no, saudara, sebenarnya Tuhan mau datang menjemput saudara dan saya yang telah diberikan keselamatan, yang telah ditawarkan kedamaian itu, saudara, untuk ada bersama-sama dengan Dia. Yaitu di mana? Di surga. Karena pada waktu Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus katakan apa? Aku pergi untuk menyediakan tempat agar supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Tapi saudara, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Ya. Melalui pembacaan firman Tuhan tadi, saudara, ada beberapa poin yang harus kita pelajari bersama. Agar supaya kita benar-benar mempersiapkan kehidupan kita ini. Ketika Tuhan datang, kita didapati dalam keadaan yang setia. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Tuhan tidak lagi datang menawar-nawarkan kita kedamaian, ya kan? Damai sejahtera, sukacita, no, saudara. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, Dia datang untuk meminta pertanggungjawaban. Untuk meminta pertanggungjawaban, Dia akan melihat kita, apakah kita tetap setia di dalam keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Poin yang pertama, apa yang harus kita lakukan, saudara? Poin yang pertama adalah tetap hidup di dalam Tuhan. Tetap hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu berarti, saudara, kita ada di dalam pengaturan Tuhan. Artinya apa? Dimanapun Tuhan mau membawa kehidupan saudara dan saya, mau Tuhan mau bawa di dalam lembah kekelaman, kita harus ikut. Itu yang namanya hidup dalam Tuhan. Mau Tuhan bawa kita di tempat yang kering, di padang gurun yang sangat luas, kita harus terima. Itu yang namanya kita hidup di dalam Tuhan, saudara. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, hidup di dalam Tuhan itu bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita sebagai orang-orang yang percaya, saudara dan saya hidup di dalam pertobatan yang sungguh, saudara. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa hidup di dalam Tuhan kalau kita tidak memiliki kehidupan pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara dan saya tidak akan pernah hidup di dalam Tuhan kalau kehidupan kita pertobatan yang palsu, saudara. Gak akan bisa kita hidup dalam Tuhan. Makanya orang-orang datang berbondong-bondong yang telah kita baca tadi
datang untuk dibaptis, saudara. Tetapi Yohanes melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu hanya rutinitas, itu hanya ritual-ritual keagamaan, ada istiadat mereka. Mereka bukan melakukan baptisan untuk tanda pertobatan mereka agar supaya dosa mereka diampuni, no, saudara. Tetapi mereka hanya mau memperlihatkan kepada semua orang termasuk Yohanes Pembaptis bahwa mereka pun melakukan namanya baptisan. Makanya Yohanes katakan, hai kamu keturunan ular beludak. Kita nggak bisa hidup di dalam Tuhan, saudara, kalau kita memiliki pertobatan yang palsu, saudara. Nggak bisa kita, saudara. Saudara boleh lihat ini ya, pohon Natal ini, saudara. Ini ada filosofinya, saudara. Nggak cuma terpampang kita hias, saudara. Saudara boleh lihat. Pohon Natal ini dihiasi dengan ornamen-ornamen Natal ya, yang begitu indah sehingga ketika saudara melihat pohon Natal ini, kita melihat pohon Natal ini begitu indah dipandang, bukan? Tetapi saudara tahukah apa yang tidak berubah dari pohon Natal ini dari tahun ke tahun? Ukurannya, saudara, tidak pernah berubah, betul? Mulai dari pertama dibeli sampai saat ini, dari tahun ke tahun, ukurannya tetap seperti ini. Nggak pernah melebihi plafon ini, enggak, saudara. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kehidupan. Karena dia tidak memiliki pertumbuhan, saudara. Apakah dia berbuah? Pak Eko berbuah ya? Coba lihat. Berbuah, saudara. Tetapi buah-buahnya ini, saudara, buah-buah kepalsuan, saudara. Enggak ada yang asli. Ini gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Kita enggak bisa hidup di dalam Tuhan tanpa pertobatan yang sungguh. Kalau kita terus hidup di dalam pertobatan yang palsu, yang kita hasilkan apa? Buah-buah kepalsuan, saudara. Nah, saudara, ini diberkati oleh Tuhan. Pertobatan yang sungguh bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Itu bisa terjadi ketika kita membuka hati kita. Kita menyingkirkan segala hal yang merintangi untuk Tuhan masuk dan bekerja dan berkarya dalam hidup saudara dan saya. Membuka itu namanya kita menyingkirkan segala sesuatu tuh. Makanya Yohanes melihat hati-hati orang-orang yang datang pada saat itu yang dipenuhi dengan namanya kedengkian. Yang dipenuhi dengan kesombongan, keangkuhan, dendam, iri hati, akar pahit. Makanya Yohanes katakan, kau harus bertobat, beri dirimu dibaptis sebagai tanda pertobatan agar supaya dosamu diampuni. Yohanes mau katakan hatimu yang keras itu, makanya ada dikatakan ular beludak itu. Itu menggambarkan kekerasan hati orang-orang yang ada pada saat itu. Yohanes mau katakan singkirkan dulu penghalang-penghalang hatimu itu agar supaya Tuhan bisa masuk dan bekerja di dalam kehidupanmu. Pertobatan yang sungguh bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita mampu membuka, menyingkirkan segala hal yang merintangi untuk Tuhan masuk dan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa itu dendam, iri hati, kedengkian, kecongkakan, kesombongan, keegoisan, harus dibuang semuanya. Karena hal demikian tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Ketika saudara dan saya bisa membuka, menyingkirkan segala yang merintangi untuk Tuhan bisa masuk. Saudara-saudara baca. Yohanes mengutip
perkataan daripada Yesaya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Pekerjaan-pekerjaan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Dikatakan setiap lembah itu akan ditimbun. Di sana ada kata akan, berarti pasti, saudara. Akan ditimbun, setiap lembah itu akan ditimbun. Artinya apa, saudara? Ketika saudara menyingkirkan kehidupan duniawi kita di dalam hati kita dan hidup kita mau diatur oleh Tuhan. Kemudian saudara datang kepada Tuhan, saudara nangis, saudara mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku akan datang agar supaya setiap lembah itu akan ditimbun. Artinya apa? Lembah-lembah penyesalan, air mata Tuhan akan timbun dan Tuhan akan gantikan dengan sukacita dan keselamatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya orang yang berdosa, bukan? Siapa yang tidak pernah melakukan dosa dan pelanggaran? Siapa yang tidak pernah memiliki sifat-sifat kedagingan dalam hidup saudara? Dalam hidup kita. Semua kita pasti memiliki itu, saudara. Tuhan mau mengampuni dosa kita. Saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan, tetapi dosa yang kita lakukan itu dibenci oleh Tuhan. Makanya Tuhan mau datang menimbun setiap lembah-lembah air mata dan Tuhan mau gantikan dengan sukacita. Tetapi kita harus membuka dulu pintu hati kita. Kita buka pintu hati kita yang menghalangi saudaraku, yang merintangi untuk Tuhan masuk dan bekerja. Bukan hanya itu, saudara. Ketika kita bisa mau membuka hati kita, membuang jauh-jauh keinginan duniawi kita. Dikatakan bahwa setiap gunung, setiap lembah, setiap gunung, setiap bukit itu akan diratakan. Artinya apa? Tuhan akan menolong saudara dan saya. Tuhan akan membantu kita agar supaya sifat-sifat keangkuhan kita yang tinggi itu, kesombongan kita yang tinggi di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama itu Tuhan akan ubahkan untuk menjadi karakter-karakter seperti Kristus. Tetapi saudara harus membuka hati dulu. Jangan pernah kita mengeraskan hati. Bahkan bukan cuma itu, saudaraku. Dikatakan bahwa setiap jalan yang berkelok-kelok itu Tuhan akan ratakan, Tuhan akan luruskan, saudara. Ya. Artinya apa? Di dalam kepengikutan kita kepada Tuhan. Pada waktu kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Dia. Kita bertobat. Dan bukan cuma sampai di situ, maka ada suatu masa di mana kita akan melewati masa itu karena perjalanan kehidupan kita untuk menuju ke surga yang Tuhan telah siapkan. Nah, pada waktu masa itu, saudara, perjalanan kehidupan saudara dan saya, maka di situ akan kita temui tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan, kerikil-kerikil, bahkan batu-batu sendungan yang akan menghalangi kita untuk sampai kepada tujuan kita, yaitu surga. Saudara tahu, ketika saudara dan saya membuka hati kita, membuang jauh-jauh hal-hal yang duniawi yang tadi saya katakan itu, Tuhan akan datang untuk meratakan, untuk melenyapkan segala rintangan-rintangan itu. Artinya apa, saudara, berkati oleh Tuhan? Ketika dalam kepengikutan kita itu kita dikehendaki iblis agar supaya kita jatuh, tetapi Tuhan memberi kita kekuatan, kuasa Tuhan diberikan kepada kita agar supaya ketika kita mengalami yang namanya masalah hidup itu, kita tidak akan goyah, kita tetap kuat karena kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Tetapi saudara, kita harus buka dulu hati kita agar supaya kita memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh.
Saudara, ketika kita sudah memiliki semuanya itu, tugas kita selanjutnya, maka kita harus menyampaikan berita keselamatan itu kepada semua orang. Makanya dikatakan di ayat yang ke-6, saudara nanti baca, agar semua orang dapat melihat, merasakan keselamatan itu. Artinya apa? Melalui penyampaian kita, kesaksian kita tentang keselamatan itu, ada jiwa dimenangkan, ada jiwa yang bertobat, ada jiwa menjadi milik Tuhan. Itu saudara. Buka hati kita, memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh, maka kita akan hidup dalam Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan? Agar supaya kita terus didapati di dalam penantian kita ini, dalam keadaan yang setia kepada Tuhan. Yang kedua, saudara berkati oleh Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah tetap kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Pelayanan Yohanes Pembaptis itu sangat spektakuler, saudara. Dia menyerukan pertobatan. Dia memanggil dan mengumpulkan begitu banyak orang, beribu-ribu orang untuk datang dibaptis sebagai tanda pertobatan agar supaya dosa mereka diampuni. Tetapi yang dia lihat, saudara, dari semua orang yang datang, begitu banyak orang yang datang, mereka tidak memiliki sama sekali yang namanya keselamatan. Karena ada keegoisan dalam hidup mereka. Orang-orang yang datang pada saat itu datang dengan kemunafikan mereka, saudara. Seperti saya sampaikan tadi, mereka dibaptis bukan karena tanda pertobatan mereka benar-benar bertobat. No, saudara. Enggak ada begitu, saudara. Mereka merasa mereka lebih daripada Tuhan Allah. Mereka merasa bahwa mereka, apa yang mereka lakukan, rutinitas yang mereka lakukan, pelayanan yang mereka lakukan setiap hari. Mereka melakukan ibadah-ibadah di perempatan-perempatan, di pinggir-pinggir jalan, di rumah-rumah ibadat itu sudah menyelamatkan mereka, saudara. Mereka merasa memberi sedekah, membantu dan menolong orang-orang itu sudah menyelamatkan mereka sehingga mereka nggak perlu bertobat lagi. Nggak ada buah-buah pertobatan, saudara. Mengerjakan keselamatan itu, kita sebagai orang-orang percaya, saudara, harus hidup untuk menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam Kristus. Saya nggak bacakan lagi ayatnya, saudara. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Harus hidup menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam Kristus. Jadi kalau kita mengatakan saya pengikut Kristus, kita orang Kristen, saudara. Kita pengikut Kristus berarti kita harus hidup menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam Kristus. Nah, buah-buah kebenaran di dalam Kristus itu berbeda dengan buah-buah kebenaran yang ada di dunia ini. Saya sudah pernah jelaskan ya dalam khotbah saya beberapa bulan yang lalu. Bahwa kalau kebenaran-kebenaran di dalam dunia ini mengatakan bahwa gigi ganti gigi, kaki ganti kaki, mata ganti mata, kalau engkau disakiti, engkau dikhianati, engkau harus balas. Itu kebenaran dunia. Tetapi kebenaran di dalam Kristus mengatakan, kalau engkau dikhianati, engkau disakiti, ampuni dia. Kalau pipi kananmu itu ditampar, berilah pipi kirimu. Kalau orang meminta bajumu, berikan jubahmu. Kalau orang mengajak engkau berjalan 1 mil, maka berjalanlah 2 mil. Artinya apa? Kita sebagai orang-orang percaya harus melakukan jauh lebih lagi seperti dunia lakukan, orang-orang dunia lakukan, saudara. Itu adalah tanggung jawab kita. Makanya saudara yang berkati oleh Tuhan di dalam Lukas 3:8 ini mengatakan, hasilkanlah buah-buah dari kebenaran itu, saudara.
Apa itu buah-buah dari kebenaran, saudara? Hidup baru. Hidup yang diperbaharui dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Hidup yang terus diperbaharui, ada kelahiran baru dalam hidup saudara dan saya. Ada perubahan, saudara. Dari pemikiran kita yang lama menjadi pemikiran seperti Kristus. Dari hati kita yang lama yang gampang tersinggung, yang gampang kecewa, yang penuh dengan keegoisan itu, menjadi hati yang diubahkan seperti hati Kristus yang memiliki kerendahan hati. Jadi ada perubahan, saudara. Itu yang nama buah-buah kebenaran. Kalau saudara menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa saja, nggak ada perubahan, hidup kita hanya begitu-begitu saja. Saudara, saya mau katakan berhenti aja untuk menjadi orang Kristen, saudara. Harus ada perubahan dalam hidup ini, saudara. Kalau dahulunya kita tukang berkelahi, sekarang no. Kalau dulunya kita seorang pemabuk, menyakiti hati istri, sekarang tidak lagi. Kalau dulu kita tukang selingkuh-selingkuh gitu ya, sekarang tidak lagi, hidup baru kita. Kebohongan, kata-kata kebohongan kita ganti dengan kata-kata kebenaran, itu yang namanya hidup baru. Iri hati, kedengkian, kecongkakan dan kesombongan kita buang jauh-jauh, Tuhan. Kita buang jauh-jauh, saudara. Kita ganti dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu yang namanya menghasilkan buah-buah kebenaran. Itu namanya kita sedang mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan. Mengerjakan keselamatan, saudara berkati oleh Tuhan, hidup yang terus bertahan dalam pemahaman yang benar, yang kuat akan firman Tuhan. Itu mengerjakan keselamatan. Apapun yang terjadi hidup saya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, firman Tuhan adalah pondasi saya, landasan saya. Firman Tuhan adalah dasar kehidupan saya. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga saya, mau ada kekecewaan, firman Tuhan tetap menjadi landasan hidup rumah tangga saya. Apapun yang terjadi di tengah-tengah pekerjaan saya, firman Tuhan sebagai dasar pekerjaan saya. Apapun yang terjadi di tengah-tengah pelayanan saya, firman Tuhan sebagai dasar pelayanan saya. Kita harus kuat dalam pemahaman firman Tuhan, saudara. Jangan saudara baru dikatakan, waduh, bala keselamatan nggak ada baptisan. Kemudian kita rame-rame, ayo kita pindah gereja gitu loh. Ya kan? Jadi kita harus hidup bertahan dalam pemahaman yang benar dan kuat akan firman Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Nggak ada cara lain. Saudara mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara harus baca firman Tuhan. Saudara harus mempelajari firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan kita harus melakukan firman Tuhan itu. Karena kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah gizi bagi rohani hidup kita. Kalau saudara malas baca firman Tuhan, ya, saya khawatir saudara, ketika badai hidup datang dalam hidup saudara, saudara akan goyah, saudara akan kecewa kepada Tuhan. Kalau saudara kecewa kepada hamba Tuhan, nggak masalah, saudara. Ya. Karena hamba Tuhan nggak bisa memberi kehidupan kepada saudara, tetapi kalau saudara kecewa kepada Tuhan, itu yang berbahaya, saudara. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan, saudara? Agar supaya di dalam penantian kita kedatangan Yesus Kristus dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetap mendapatkan kesetiaan. Yang ketiga adalah berani memperkatakan yang benar. Itu ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi katakan, berani memperkatakan yang benar, saudara. Saudara, kalau kita melihat, kita membaca tadi ya, ada pemungut cukai, ada prajurit, bahkan ada Herodes, ya. Yohanes itu dengan terang-terangnya
dia berani memperkatakan kebenaran-kebenaran. Pemungut cukai katakan, apa yang harus kami lakukan? Yohanes bilang, kau jangan memungut lebih dari apa yang telah ditugaskan. Prajurit katakan, apa yang harus kami lakukan? Jangan menindas. Lakukanlah pekerjaanmu dengan baik. Bahkan Herodes itu ditegur oleh Yohanes, saudara. Karena dia berzina. Yohanes berani memperkatakan kebenaran-kebenaran. Dan sebagai orang-orang percaya di dalam kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, tugas kita harus berani memperkatakan kebenaran. Kalau benar, katakan iya. Berani memperkatakan kebenaran. Dan ketika saudara memperkatakan kebenaran, saudara, ingat baik-baik apa yang saya katakan ini. Saudara akan dibenci, saudara. Saudara akan banyak orang tidak akan menyukai saudara. Mungkin saudara ketika saya berkhotbah saat ini, mungkin saudara nggak suka juga seperti itu. Ya. Karena saya terus terang, saudara, saya nggak pernah khotbah tentang berkat, saudara. Ya. Karena berkat itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan jasmani kita, saudara. Kalau kita mau mempelajari itu, konsekuensinya ada. Yohanes Pembaptis dipenjarakan, bahkan dia dipenggal kepalanya, saudara. Karena kenapa? Karena dia memperkatakan kebenaran. Berani memperkatakan kebenaran itu berarti saudara yang berkati oleh Tuhan. Itu kita menegur yang salah. Berani menegur yang salah dan memperbaiki yang rusak. Itu yang namanya kita memperkatakan kebenaran. Kita harus berani menegur yang salah dan memperbaiki yang rusak. Dan itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika pemungut cukai prajurit Herodes, dia berani menegur. Dia memperbaiki yang rusak. Agar supaya apa? Agar supaya semua orang-orang itu menjadi milik Tuhan, diselamatkan. Itu kerinduan Yohanes Pembaptis, saudara. Di dalam kehidupan saudara dan saya, sebagai orang-orang percaya, saudara, saya mau katakan, tegurlah yang salah, perbaikilah yang rusak. Tetapi yang terjadi akhir-akhir ini, saudara, banyak suami yang sudah nggak berani menegur istrinya, walaupun istrinya sudah berbuat salah. Banyak istri yang sudah tidak berani menegur suaminya, walaupun suaminya sudah berbuat salah. Banyak orang tua yang sudah nggak berani lagi menegur anaknya ketika anaknya salah, ketika anaknya kehidupannya sudah jauh dari Tuhan, dia nggak berani tegur. Kenapa? Karena kita memikirkan konsekuensi yang kita alami. Saudara berkati oleh Tuhan, yang lebih parahnya ini, saudara, banyak hamba-hamba Tuhan dalam tanda kutip ya, sudah nggak berani memperkatakan kebenaran, saudara. Sudah nggak berani menegur yang salah, sudah nggak berani memperbaiki yang rusak. Berdiri di dalam zona nyamannya. Yang penting saya nyaman, yang penting saya disukai jemaat. Oke, saya harus berkhotbah tentang berkat, berkat, dan berkat. Saya nggak peduli mau jemaat saya berbuat apa, salah, dosa, silakan. Ini yang parahnya, saudara. Membiarkan. Saudara, saya mau katakan gini ya. Tuhan Yesus katakan gini. Setiap orang yang kukasihi, itu akan kuhajar. Saudara tahu dihajar itu seperti apa? Dihajar itu bukan dihelus-elus, disuap-suap. No, saudara. Dihajar itu bisa dicambuk, bisa ditempeleng, saudara. Itu nama dihajar, saudara. Dan saya mau katakan hari ini, betapa sadisnya
betapa sampai hatinya, betapa jahatnya orang tua. Dengar baik-baik, kita sebagai orang tua, betapa jahatnya kita ketika kita melihat anak-anak kita melakukan kesalahan, jauh sudah hidupnya daripada Tuhan. Kemudian kita sebagai orang tua, kita tidak menegur dia, kita tidak memperbaiki hidupnya yang rusak itu. Saudara tahu kenapa? Sama halnya saudara mendorong dia untuk jatuh di dalam jurang dosa, dan akhir hidupnya dia mengalami kebinasaan di dalam api neraka. Simpan baik-baik perkataan ini, saudara, dan renungkan dalam hidup saudara. Alangkah sadisnya kita sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai suami, ketika kita melihat istri kita salah, kita nggak tegur dia, kita nggak perbaiki hidupnya. Karena demikian, kita sedang menjerumuskan dia dalam dosa, dan akhir hidupnya dia mati binasa. Alangkah sadisnya hidup kita sebagai istri ketika kita melihat suami kita yang selalu melakukan dosa jauh dari hadapan Tuhan. Kemudian kita hanya membiarkan, kita tidak menegur dia, kita tidak memperbaiki. Sama halnya kita sedang mendorong dia jatuh, saudara. Alangkah jahatnya saya sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ketika kita melihat ada jemaat-jemaat kita yang melakukan sesuatu kesalahan, dosa di hadapan Tuhan, kemudian kita tidak menegur, kemudian kita tidak memperbaiki yang rusak itu. Alangkah sadisnya hidup saya sebagai hamba Tuhan, saudara. Sama halnya saya membiarkan Bapak Ibu semua menjadi milik iblis. Makanya kalau saudara diperbaiki, saudara harus dengar taat, buka hati kita. Sama saya katakan gini, saudara, konsekuensinya tadi ada. Kita akan dibenci, kita akan dimusuhi orang. Gak apa-apa, saudara. Saya mau katakan gini, lebih saudara dibenci oleh istri saudara, lebih saudara dibenci oleh suami saudara, lebih saudara dibenci oleh anak-anak saudara, lebih saudara dibenci oleh jemaat-jemaat Tuhan. Gak masalah, asal anak saudara hidupnya diselamatkan, asal istri saudara hidupnya diselamatkan, asal suami saudara hidupnya diselamatkan, asal jemaat-jemaat Tuhan semua hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Gak masalah, saya saudara secara pribadi, saudara mau benci saya, saudara mau musuhi saya, gak masalah, saudara. Tetapi kerinduan saya satu, di surga nanti kita ada bersama-sama. Alangkah begitu indahnya, saudara, ketika di surga nanti kita berjumpa. Wah, saya lihat, wah, ini jemaat-jemaat Korop 1 dan Pasar, dari mulai anak kecil, GPS-nya, semua ada dalam kerjaan surga. Waduh, luar biasa sekali, saudara. Tetapi yang menjadi ironisnya, yang menjadi kekecewaan dan sedih, saudara, ketika kita ada di surga, kemudian kita melihat, kok anak saya beda ya tempatnya. Saudara ingat baik-baik ini, karena kehidupan kita itu yang kekal itu di surga, bukan di dunia. Di dunia itu hanya sejengkal saja, saudara. Tetapi kehidupan yang panjang itu ada di surga. Betapa ironisnya ketika kita melihat, wah, kita ada di surga, kemudian anak kita, wah, ada di neraka. Suami kita, wah, kenapa beda dengan saya, dia ada di neraka. Istri kita ada di neraka. Wah, jemaat-jemaat saya lihat, aduh, kenapa ya, jemaatku ada di neraka padahal pengikut Kristus. Ya kan? Jadi harus berani, saudara, memperkatakan kebenaran. Sekalipun saudara harus dibenci, enggak masalah, saudara. Tuhan Yesus saja ketika dia memperkatakan kebenaran, apa yang dilakukan oleh orang-orang? Tuhan Yesus mau didorong ke jurang, saudara. Gak masalah, saudara. Berani memperkatakan kebenaran itu, saudara. Berani mengakui serta menyadari bahwa kita ini adalah alat Tuhan.
Itu suatu kebenaran, saudara. Saudara dan saya ini adalah alat Tuhan. Jadi selama kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, alat itu harus bekerja, kita harus bekerja, saudara. Dan harus menyadari bahwa saya ini hanya alat Tuhan yang kecil yang Tuhan pakai untuk pelayanan Tuhan yang besar di tengah-tengah dunia ini. Yohanes bisa saja mengambil kesempatan dalam kesempitan. Karena pada saat itu orang-orang mengatakan dia ini adalah Mesias. Tapi apa kata Yohanes? Yohanes katakan Mesias itu lebih berkuasa daripada saya. Mesias itu lebih besar daripada saya. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Itu kata Yohanes. Dia menyadari saya ini hanya perintis sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Jadi saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau saudara dan saya diberi talenta, diberi waktu untuk melayani, layanilah dengan baik, saudara. Ya, layanilah dengan baik. Melayani bukan untuk manusia, melayani untuk Tuhan, saudara. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena ketika saudara melayani untuk Tuhan, saya mau katakan gini. Saudara mau diperhadapkan dengan kekecewaan, saudara mau kecewa dengan hamba Tuhan, saudara mau kecewa dengan teman sepelayanan, saudara mau kecewa dengan jemaat, saudara pasti akan katakan, saya akan maju terus untuk melayani Tuhan, karena yang saya layani adalah Tuhan. Tetapi kalau saudara melayani hanya untuk menyenangkan diri sendiri, saudara, ingat baik-baik. Saudara mau melayani hanya untuk menyenangkan diri sendiri dan untuk menyenangkan mata semua jemaat-jemaat Tuhan. Ketika saudara kecewa kepada hamba Tuhan, saudara kecewa kepada teman sepelayanan, saudara akan pergi meninggalkan pelayanan. Ingat baik-baik, kalau ada orang seperti itu, pasti saya yakin dan percaya 100% dia melayani bukan untuk Tuhan, tapi melayani untuk dirinya sendiri. Kita sebagai suami, makanya ada pujian yang mengatakan ini, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Sebagai suami ketika kita diberi kesempatan untuk melayani, layanilah istri, layanilah anak kita dengan baik. Sebagai istri ketika kita diberi kesempatan untuk melayani, layanilah suami kita, layanilah anak-anak kita dengan baik. Karena kesempatan itu tidak akan pernah terulang 2 kali, saudara. Bisa jadi pelayanan saudara ada pelayanan yang terakhir kepada anak, kepada suami. Bisa jadi pelayanan saudara adalah pelayanan yang terakhir di gereja. Maka layanilah Tuhan yang baik, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang lebih indah, saudara, ketika kita mau melayani Tuhan dengan baik. Dan kita menyadari saya ini hanya alat kecil yang Tuhan pakai dalam hidup ini. Ya. Kalau saya hanya alat kecil, siapakah saya yang harus selalu menyombongkan diri saya? Kalau kita menyadari bahwa kita ini hanya alat kecil, saudara yang berkati oleh Tuhan, maka tidak ada kata-kata yang terdengar di luar sana. Kalau bukan saya, gereja ini tidak akan berdiri. Kalau bukan saya, acara ini tidak terlaksana. Kalau bukan saya, perayaan Natal ini tidak akan jadi. Enggak ada kata-kata itu, saudara, ya. Tapi ketika kita melayani Tuhan, bahwa semua yang terjadi, kesuksesan yang terjadi di tengah-tengah pelayanan kita, itu karena Tuhan, bukan karena diri saya, saudara. Saudara yang berkati oleh Tuhan, tidak ada yang lebih penting dari hidup ini selain kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ketika saudara dan saya mengatakan dalam hidup kita, kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan menyerahkan hidup kita diatur oleh Tuhan. Kita katakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus di dalamku, saudara. Kalau hidupku bukan hanya aku lagi, Kristus di dalamku, di dalam masa-masa penantian untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, maka kita akan terus hidup di dalam Tuhan. Kita harus menghasilkan buah-buah kebenaran. Maka kita akan terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kita harus berani memperkatakan kebenaran dalam hidup.
saudara mau hidup saudara menjadi berkat bagi semua orang, katakan, Tuhanku mau menyenangkan. Kita akan nyanyikan pujian ini.